Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya masih di bab yang sama, yaitu lanjutan dari tabel kebenaran. Hari ini kita akan membahas kalimat ekuivalen. Kalimat ekuivalen adalah sebuah kalimat di mana dia membandingkan dua buah kalimat yang hasilnya dia keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Antara tabel perbandingan A dan B, ketika dibandingkan nilai kebenarannya true atau false dia tabel kebenaran yang sama, maka dia disebutnya ekuivalen atau dengan simbol B implikasi B, atau bisa digunakan kalau tidak sama maka dia seperti ini. Ini ketika dia tidak ekuivalen. Ketika dia ekuivalen maka inilah hasilnya. Oke, kita beralih ke halaman berikutnya. Ada contoh di sini, kita bahas satu persatu. Ada contoh A, ada contoh B, dan ada contoh C. Mari kita bahas contoh yang A. Oke, negasi dalam kurung negasi P dengan P, maka dia adalah variabelnya hanya satu, maka dia hanya tabel P seperti ini. Kalau tabel P berarti dia hanya true false. Oke, yang pertama adalah yang di dalam ini kita bandingkan dengan nilai ini, apakah dia ekuivalen atau tidak ekuivalen. Ya, kita buktikan. Yang pertama yang kita kerjakan ini dalam kurung terlebih dahulu, yaitu negasi P. Negasi P berarti kebalikan dari nilai P, false dan true. Ya. Kemudian baru keluar dari buka kurungnya, dinegasikan kembali. Berarti negasi dalam kurung negasi P, kita balik lagi menjadi true false. Oke. Nilai ini adalah true dan false, negasi dalam kurung negasi P, bandingkan dengan nilai P, maka bandingkan ini dengan yang ini. Oke, di baris pertama sama-sama bernilai true. Oke, memenuhi. Yang kedua adalah false, berarti antara nilai ini keduanya dia adalah negasi dalam kurung negasi P ekuivalen dengan negasi P. Hasilnya seperti ini. Oke, sama dia negasi. Tampak bahwa tiap-tiap baris kolom P dan negasi P memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk itu disimpulkan bahwa negasi dalam kurung negasi P ekuivalen P. Itu hasilnya. Berikutnya untuk poin B, contoh soal B, negasi P konjungsi Q dengan negasi P konjungsi negasi Q. Oke, berarti dia dua variabelnya P dan Q. 2 pangkat berapa? 2 pangkat ini 2 pangkat 2 karena variabelnya 2, berarti dia 4 baris true false true false. Oke, kita mulai kerjakan. Pembuktiannya seperti apa? Yang pertama kita konjungsi dulu. Konjungsi P konjungsi Q, syaratnya adalah nilai P dan Q harus bernilai true. P dan Q bernilai true, maka dia hasilnya adalah true. Hanya baris pertama dia nilainya true, selebihnya false. Oke, syarat konjungsi. Kemudian kita negasikan hasil dari P konjungsi Q. Negasi P konjungsi Q. Berarti hasilnya kebalikan ini adalah false, true. Oke, nilai ini sudah ketemu. Kemudian kita akan cari nilai yang berikutnya. Yang pertama adalah negasi P, kemudian negasi Q. Negasi P nilainya adalah false, true. Kemudian negasi Q. Oke, negasi Q adalah false, true. Baru kita konjungsikan.
sama-sama bernilai true, maka dia hasilnya true. Syarat konjungsi. Kita cari dia nilainya true. Baris keempat, true. Maaf sebentar ininya kita hasilkan dulu. Selebihnya dia bernilai false. Oke, kemudian baru kita bandingkan antara nilai negasi dalam kurung P konjungsi Q dengan negasi P konjungsi negasi Q. Oke, berarti hasilnya ini dan ini. Oke, apakah dia bernilai sama tiap-tiap barisnya? Baris pertama false false, true false. Baris kedua sudah tidak terbukti, berarti hasilnya adalah negasi dalam kurung P konjungsi Q tidak ekivalen negasi P konjungsi negasi Q. Apakah sama dengan yang di hasil di buku? Oke, false false, false true. Oke, di sini dibuktikan bahwa negasi P konjungsi negasi Q adalah false, sehingga negasi dalam kurung P konjungsi Q tidak ekivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Hasilnya sama. Untuk subbab berikutnya di halaman 21 kita akan mengenal subbab apa itu tautologi dan kontradiksi. Oke, tautologi dan kontradiksi. Ini adalah seperti halnya pembuktian dari hasil kesimpulan. Nah, di sini dijelaskan bahwa tautologi adalah sebuah bentuk kalimat yang selalu bernilai true. Bisa disimpulkan bahwa hasil akhir dari tabel kebenarannya dia dikatakan tautologi ketika semua nilainya dia bernilai true. Nah, sedangkan kontradiksi dia kebalikannya. Kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai false. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenarannya, masing-masing kalimat penyusun dia ketika dia ada yang false maka dia disebutnya kontradiksi. Oke, berarti di sini yang kita bahas adalah apakah kalimat pernyataan dari soal itu kesimpulannya dia bernilai tautologi atau kontradiksi. Beda dengan yang tadi adalah membandingkan dua buah kalimat apakah dia ekivalen atau tidak ekivalen. Oke, kita bahas satu persatu contohnya. Di contoh 1.14 di sini tunjukkan bahwa kalimat-kalimat di bawah ini adalah tautologi dengan menggunakan tabel kebenaran. Oke. Yang A. Oke. Dalam kurung P konjungsi Q implikasi Q. Variabelnya 2 berarti 2 pangkat 2 4. P dan Q true true false false true false true false. Oke. Satu persatu. Syaratnya tadi kan dia bernilai true, dua-duanya baru hasilnya adalah true, selebihnya dia false. Maka baris pertama dia bernilai true, selebihnya false. Oke. Kemudian hasil ini kita implikasikan dengan Q. Syarat implikasi adalah bernilai false jika P-nya bernilai true dan Q-nya false. Selebihnya dia bernilai true jika kedua ini tidak memenuhi. Oke, kita implikasikan antara P konjungsi Q dengan Q. Berarti syaratnya ini menjadi variabel P-nya, pembanding nilai P-nya. Kemudian ini nilai Q-nya. Ibaratkan ini P dan ini Q. Baru syarat implikasinya kita cari adalah syaratnya P bernilai true dan Q bernilai false. Di sini yang bernilai true untuk nilai P adalah hanya baris pertama. Kemudian kita perhatikan untuk nilai Q-nya. Ternyata Q-nya tidak memenuhi. Berarti dia tidak mendapatkan nilai Q satupun untuk nilai implikasi perbandingan dua buah kalimat ini. Jadi hasil dari dalam kurung P konjungsi Q dengan implikasi Q adalah semua bernilai true karena tidak memenuhi nilai implikasi seperti ini. Maka kalimat ini, tabel kebenaran ini, semua baris pada kolom itu bernilai true, maka nilainya adalah merupakan, kesimpulannya adalah tautologi. Oke, karena dia syaratnya adalah tautologi, semua bernilai true tiap barisnya. Bisa dikatakan ini adalah tautologi. Kemudian untuk soal yang B, soalnya adalah Q implikasi
P disjungsi ki. Oke. Kita lihat halaman berikutnya, halaman 22. Yang kita kerjakan adalah ini variabelnya ada 2, kita buat dulu P dan Q-nya. True, true, false, false, true, false, true, false. Oke. Kemudian yang dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan syarat konjungsi. Oke, syarat konjungsi, syarat disjungsi bernilai salah jika P-nya bernilai false dan Q-nya bernilai false. Jadi bernilai false jika keduanya false. Oke, dari tabel ini berarti baris keempat lah yang dia bernilai false, selebihnya true, true. Baru kita implikasikan. Q implikasi dalam kurung P disjungsi Q. Di sini kita lihat bahwa syarat implikasi sama dengan yang tadi, P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya adalah false. Di sini kita lihat ini Q-nya, ini P-nya, adakah yang true false gitu kan? Oke, di sini ada yang true false. Ini variabel pertama dan variabel keduanya bernilai true, tapi dia di sini true. Ya, kita perhatikan bernilai true dan dia bernilai true. Kemudian di sini false, dia bernilai true, tidak memenuhi, true lagi, false lagi. Keduanya tidak, keempat baris ini tidak ada yang memenuhi untuk mendapatkan nilai false dari syarat implikasi, yaitu variabel pertama bernilai true dan variabel kedua bernilai false. Di sini variabel pertama yang memenuhi yang bernilai true adalah baris pertama dan baris ketiga, namun pembandingnya variabel keduanya tidak memenuhi karena di baris pertama true ketemu true dan baris ketiga pun true ketemu true. Berarti semuanya tidak dapat nilai false-nya, semua bernilai true. Maka Q implikasi P disjungsi Q hasilnya bernilai true, kesimpulannya adalah dia tautologi. Oke, kalimat tersebut bernilai tautologi. Oke, selebihnya ketika dia ada bernilai false semua, maka dia adalah kontradiksi. Sampai di sini materi yang Ibu berikan. Terima kasih. Selanjutnya akan ada soal yang akan Ibu berikan. Silakan dibuka untuk halaman berikutnya. Contoh sesuai dengan tugas kemarin, kita lanjutkan di halaman di halaman 40. Di sini ada halaman 40. Silakan dikerjakan nomor 12, nomor 17, kemudian 19 sampai 23, 24 sampai sampai 24 saja. Jadi nomor 12, nomor 17, 19 sampai 23, kemudian 24 dan sampai 24 saja. Ini kesimpulannya. Nomor 12 silahkan dikerjakan, 17, kemudian 19 sampai 20, kemudian 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Silakan dikerjakan tugasnya. Kita akan beralih ke e-learning. Kirim tugas kalian ke dalam halaman e-learning yang sudah Ibu sediakan. Demikian materi hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.